saya perkenalkan, saya Nazia Faryandayani. Di sini saya akan melakukan konfigurasian setting mikrotik seperti yang sebelumnya, yaitu setting interface, bridge, lalu IP address, dan juga setting hotspot. Baiklah, di sini kita bisa klik MAC address untuk login ke mikrotiknya, untuk login ke Winbox-nya. Nah, lalu yang pertama kita mau atur interface-nya, dimana interface-nya ada kurang lebih Ethernet-nya ada 4 dan interface wireless-nya ada 1. Nah, di sini kita bisa hidupkan dulu wireless-nya agar nanti kita bisa untuk setting hotspot di wireless ini. Lalu kita mau mengubah Ether 1 ini menjadi namanya untuk ISP, karena Ether 1 digunakan sebagai sumber dari internet providernya nantinya. Ether 2, 3, 4 itu untuk LAN, jadi dia bisa disambungkan nantinya layaknya seperti mungkin dia seperti switch, dan dia menjadi satu IP nantinya karena kita setting bridge. Oke, di sini R itu karena dia itu Ethernya dipakai dulunya. Oke. Nah, Ether 3 LAN. Dan 4 juga LAN. WLAN 1 kita setting jadi namanya hotspot di tab general. Hotspot. Oke, boleh apply lalu oke. Nah, setelah selesai men-setting interface, lalu kita men-setting bridge dengan mengelompokkan Ether 2, Ether 3, dan Ether 4, dan juga WLAN kita kelompokkan karena nantinya akan kita berikan keempat interface tersebut menjadi satu IP. Oke, yang pertama kita buat dulu bridge-nya. Buat nama bridge-nya misalnya bridge apa ya, bridge L1 misalnya. Lalu kita apply. Oke. Nah, di bagian port ini kita tambahkan port mana saja yang mau kita jadikan satu bridge-nya. Itu tadi Ether 2, lalu port Ether 3. Aduh, keluar. Lalu kita tambahin port Ether 3, kita tambahin lagi port Ether 4. Lalu kita tambahin yang terakhir itu WLAN 1 hotspot. Oke. Nah, jadi nanti untuk keempat interface ini dia bisa mendapatkan IP yang sama tanpa misalnya harus kita setting satu persatu di portnya gitu. Lalu selanjutnya saya akan men-setting IP address, dimana pertama saya mau setting IP DHCP kliennya dulu untuk meminta IP secara otomatis dari internet provider, karena daripada kita mencari-cari berapa IP address yang diberikan oleh ISP tersebut. Oke, di bagian tab menu DHCP client kita klik tambah. Terus kita interface-nya itu adalah Ether 1, karena Ether 1 ini adalah kita setting tadi dia menjadi ISP. Oke. Lalu kita apply. Oke. Nah, kita tunggu statusnya sampai bound, karena kalau bound ini tanda kita sudah terhubung mendapatkan IP address jaringan dari ISP-nya, dan ini adalah IP address yang kita dapati dari ISP secara DHCP. Oke. Selanjutnya kita setting IP address untuk bridge LAN atau bridge kelompok 1 tadi. Nah, karena nantinya mereka semua itu akan dihubungkan dengan satu IP. Nah, jadi fungsi bridge-nya tadi itulah karena biar dia mungkin bisa, dia juga kayak switch gitu. Oke, kita masukin IP address-nya. Misalnya saya pakai
192.10.1/24. Oke. Nah, untuk interface-nya kita setting atau kita atur ke bridge call 1 tadi. Karena nanti bridge call 1 ini akan mengatur bahwa IP address-nya di rentang segini gitu, di networknya nanti segini gitu. Untuk Ether 2, 3, 4 dan juga WLAN 1. Nah, setelah itu kita apply lalu oke. Ini adalah daftar dari IP address yang kita punya. Ether 1 ISP tadi secara DHCP diberikan oleh ISP, dan bridge call 1 ini yang kita buat untuk IP-nya ini kepada Ether 2, 3, 4 dan juga WLAN 1. Nah, selanjutnya saya mau men-setting IP DHCP server, yang dimana nanti untuk memberikan IP secara otomatis ke Ether 2, 3, 4 dan juga ini bisa berhubungan ke hotspot. Nah, jadi di menu IP kita pergi DHCP server, di tab menu DHCP kita klik DHCP setup. Nah, interface-nya kita atur ke bridge call 1 karena kita mau membagikan IP DHCP server. Nah, nantinya di Ether 2, 3, 4 itu dia bisa satu IP gitu, makanya di bridge kelompok 1. Oke, kita klik next, dan ini adalah IP sesuai tadi yang kita buat untuk bridge call 1. Kita next saja terus, kita terus. Ini adalah rentang IP-nya yang bisa diberikan. Kita next, lalu kita next saja lagi. Ini DNS servernya karena IP dari ISP-nya. Kita next. Nah, ini adalah waktu yang diberikan berapa lama DHCP itu terhubung. Kalau kita mau ngatur atau berapa lama, kita bisa ngatur di sini. Misalnya saya mau ngatur jadi 30 menit gitu. Kita langsung aja next. Kita berhasil. Nah, selanjutnya kita setting pula firewall-nya, karena biar nanti dia internet yang kita setting DHCP server tadi di PC agar dia dapat menggunakan internet dari MikroTik ini gitu. Jadi kita setting di IP, lalu kita pilih firewall. Nah, kita setting firewall NAT-nya di tab menu NAT. Di sini kita klik tambah aja. Di tab general itu kita atur ke SRC NAT. Lalu kita pergi ke tab action. Kita atur actionnya ini menjadi masquerade. Oke, kita apply aja. Kita oke. Lalu jangan lupa kita tes dia itu udah terhubung nggak ke internetnya MikroTik-nya ini. Kita ping DNS Google yaitu 8.8.8.8. Nah, ini tandanya dia udah terhubung. Lalu kita tes ke PC ini apakah dia udah dapat. Kita menggunakan IP-nya itu secara DHCP. Kita pergi ke Ether ini, lalu kita kasih IP-nya di IP 4. Kita pilih properties. Nah, jadi ini kita setting IP-nya secara DHCP aja. Oke, close. Tunggu sampai dia terhubung. Kalau misalnya dia nggak bergerak, ini udah bergerak, tapi kalau nggak bergerak kita enablekan aja nantinya. Nah, ini tandanya dia udah dapat IP-nya. Kita lihat IP-nya. Nah, ini adalah IP yang kita atur sesuai dengan bridge LAN tadi. Oke, bridge call 1. Nah, jadi dia satu jaringan gitu di Ether 2. Sekarang saya posisinya berada di Ether 2. Oke, kita close. Ini close kita. Nah, sekarang kita mau tes benar nggak dia udah terkoneksi dengan internet. Misalnya contoh saya mau buka ini aja, drive misalnya. Jadi dia bisa searching di browser, tandanya dia sudah terkoneksi dengan internet. Oke.
bagaimana kalau di Ether selain Ether 2? Kita tes di Ether 2 ya, gimana, apakah dia berhasil juga, apakah dia satu juga jaringannya. Disclaimer, saya juga memakai PC yang sama, namun saya hanya mengganti port Ethernetnya saja. Nah, jadi tadi itu kita setting di Ether 2, kita setting mikrotiknya di Ether 2, dan Ether 2 tadi berhasil mendapatkan IP-nya di PC kita. Nah, sekarang saya ingin menguji coba bagaimana kalau dipindahkan ke Ether 3, apakah bridge-nya berfungsi atau tidak. Jadi kita pindahkan untuk memberikan juga IP di PC tadi, apakah benar IP-nya sama untuk Ether 3 tanpa kita konfigurasi ulang. Oke. Nah, jadi sebelum kita ubah, mari kita disablekan dulu, lalu kita enablekan. Nah, network 2, kita juga lihat IP-nya masih sama tadi gitu. Sebenarnya kalau di misalnya kita pakai 2 PC, dia nggak 254 kayak Ether 2 tadi. Kalau misalnya di Ether 2 ada PC, di Ether 3 ada PC, dia bakal selain 254 ini. Ini karena kami masih dalam satu PC saja gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan men-setting hotspot gitu untuk di WLAN satunya. Nah, yang pertama kita harus pergi ke menu wireless untuk membuat aturan wirelessnya. Di tab menu WiFi interface, kita double klik ini, kita buka ini, lalu kita pergi ke tab menu wireless. Nah, di sini kita atur untuk WiFi-nya gitu, atau untuk nama WiFi-nya ataupun yang lainnya gitu. Nah, jadi yang pertama kita ganti modenya dari stasiun menjadi AP bridge, karena agar dia itu berfungsi nantinya mikrotik ini untuk memancarkan sebagai akses point gitu. Oke, di SSID ini bisa kita ganti sesuai nama yang kita inginkan, karena SSID ini adalah nama dari WiFi kita nantinya. Misalnya kelompok 1. Lalu kita apply aja bisa langsung tanpa kasih password. Kita oke, kita close, dan kita setting hotspotnya di IP, lalu di hotspot. Nah, di tab menu servers, di tab menu hotspot lalu server, baru kita setting di bagian hotspot setup. Nah, di hotspot setup ini kita ganti menjadi bridge scale 1 gitu. Karena IP-nya disetting di bridge scale 1 tadi untuk interface WLAN 1 hotspotnya. Lalu kita next. Nah, ini adalah IP-nya tadi ya, IP bridge scale 1. Lalu ini dicentang aja, lalu kita next. Nah, ini adalah rentang IP yang dapat terhubung ke WiFi dia nantinya atau hotspot. Lalu kita next. Nah, ini kita pilih non, lalu next. Ini boleh langsung next saja. Nah, DNS servernya boleh kita isi sesuai dengan IP DHCP klien tadi atau IP ISP. ISP adalah DNS server ini bisa juga kita isi dengan DNS Google ya. Kita klik aja 8.8.8.8. Oke, kita next. DNS name ini adalah nanti nama domain ketika kita login dengan hotspot dengan hotspot kita nantinya. Lalu kita buat misalnya ke kelompok bank.co.id gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu IP-nya berapa, terus kita pengen login
hotspotnya ketika udah connect dengan wifi, kita bisa masukin nama domain ini di browser kita untuk login hotspot. Oke, boleh kita next. Nah, di sini ketika kita login berapa gitu apanya, berapa maksudnya apa gitu usernya gitu. Kalian dubbing lah sendiri, geng. Nah, passwordnya 123456778. Kita next saja. Oke, udah berhasil. Sekarang kita tes di HP untuk mengkoneksikan si password ini. Oke, selanjutnya kita tes di handphone untuk mengkoneksikan wifi tadi yang sudah kita konfigurasi. Jadi wifi tadi namanya kelompok 1. Kita hubungkan ke wifi nya. Kalau udah terhubung, dia bakalan minta login untuk masuk ke login hotspot yang kita buat tadi. Nah, jadi tadi pas konfigurasi kita masukkan username dan password sesuai yang kita buat tadi. Oke, ini adalah udah berhasil terkonek, dan juga bisa kita lihat IP-nya itu sesuai dengan bridge LAN tadi yang kita atur. Selanjutnya kita tes apakah dia benar-benar sudah dapat koneksi internetnya atau belum dengan searching di Google. Ini saya coba searching aja, speed test. Nah, ini dia sudah dapat internetnya. Nah, selanjutnya saya ingin mau mengubah bagaimana kalau terhubungnya itu lebih dari satu perangkat. Jadi kita bisa setting di tab menu user profile. Lalu bisa kita lihat di sini, ini adalah default. Ini mana ini adalah dengan hotspot sini tadi, hotspot 1. Jadi user profile kita ubah sini berapa orang yang mau sesuai kita inginkan, berapa perangkat gitu. Kita double klik aja, lalu kita di bagian share user kita ubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya sini saya buat 10, kita tinggal apply, oke deh. Nah, jadi kalau mau kita tes di PC ini, kita connectin dulu, tunggu, kita matiin disable, dan kita konekkan ke sini. Sorry. Ini nah, kita buka di sini untuk connect dengan internetnya. Ini ya, kita ke admin 123456778. Connect. Udah, ini adalah IP-nya. Ya, kita coba tes googling sana. Oke, udah bisa. Sip. Baik, sekian hasil konfigurasian mikrotik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.